Selamat sore Ibu Ade. Selamat sore Pak Selamat Ivan. berjumpa lagi di hari ini kita. Iya, oke. Iya, betul betul Iya, betul. udah lama ya kita nggak jumpa ya? Iya betul, Lebih baru kurang kemarin berapa? sore. Oh, baru kemarin. Iya. Iya, saya kira udah Heeh. lewat dari 1 minggu, Bu. Nah, Betul gitu. betul betul. Biasanya kan kita jumpa itu di 2 minggu atau Iya. 1 minggu Mhm sekali mhm gitu ya untuk mhm. tag video Mhm, ya betul biasanya. betul Memang betul. kita udah sering jumpa. Mhm Baik, Bu Ade, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu mhm kepada ayah bunda. mhm. Perkenalkan, saya Irfan Yuda Andika Saputra, co-owner dari Yamed Batam Batu Aji, dan perkenalkan nih ialah Ibu Ade, Ade Ananda Amalia, saya salah satu terapis Yamek Batam Tiban. oke. Kalau boleh tahu Bu, itu Ibu bekerja di Yamed sudah berapa lama ya? Lebih kurang. Lebih setahun sih Pak. Kurang lebih setahun. Iya, kurang lebih setahun. Oh, begitu. Jadi udah setahun. Aslinya dari? Aslinya dari Makassar, Sulawesi Selatan, Oh, betul. Makassar, iya. Mhm. Di sana berarti ada kampus yang khusus fisioterapi ya? Iya betul, ada banyak sih Pak, Mhm. mhm. Tahun-tahun ini tuh udah lumayan hype banget tuh si fisioterapis gitu kan. Sebenarnya Mulai udah dari dulu gitu kan, cuman oh, sekarang ini mulai naik lagi. iya iya. Memang sih sebenarnya fisioterapi ini Mhm, sangat luas jangkauannya, iya dari betul, orang dewasa sampai ke mhm, anak-anak. Nah, iya, kebetulan kita kan sudah masuk di yang namanya tumbuh kembang anak, begitu. Kita oke sudah betul, bekerja di yang namanya tumbuh kembang anak. Nah, mhm. boleh nggak Ibu ceritakan sedikit mengenai pengalaman Ibu dari awal pertama masuk Yamed sampai sekarang? Pengalaman ya, Mhm, kalau dibilang pengalaman sih lumayan banyak ya yang saya mhm, pelajari di sini, experience-nya banyak banget gitu mhm, kan. Mulai dari yang memang benar-benar buta akan mhm. anak-anak, bagaimana cara bonding dengan anak-anak, itu tuh semakin ke sini sudah mengalir, Pak, gitu Heeh, kan iya, heeh. Yang awalnya tuh kita benar-benar mau nih mhm. ke Yamed gara-gara, kitanya memang benar-benar suka sama anak-anak gitu Iya kan. iya. Tapi ternyata apa yang kita suka itu sulit ternyata dijalani gitu. Oh, Iya agak sedikit lebih iya, berat begitu. ternyata nggak segampang yang kita mau gitu kan heeh, Iya. heeh, semakin kita mencoba buat mencintai itu, oh Heeh. ternyata gini ya maksudnya ya, Oh, heeh, dan itu risiko kan Kak, apa yang kita mhm. pilih jangan kan kita jalani gitu kan, Iya, betul. dan semakin ke sini tuh ternyata pediatri itu jangkauannya luas banget gitu Iya kan. iya Iya, dan semakin ke sini bonding dengan anak itu lebih luar biasa gitu kan iya. heeh, betul lebih enak gitu, Iya. Itu sih Pak sejauh ini belajar dari pengalaman juga meskipun Mhm. masih banyak perjalanannya itu masih jauh banget gitu Iya kan cuman, iya dari sekarang itu udah mulai iya. kerasa bagaimana cara bonding dengan anak Heeh. gitu, heeh, nggak semuanya harus tentang teori juga gitu kan, Oh, betul betul, Bu. betul, Memang dalam penanganan anak ini banyak banget cara dan, mhm, upgrade ilmu tentang anak itu pasti akan naik setiap tahunnya. iya betul betul Tidak betul, pernah stuck di satu tempat aja, pasti mhm, ada ilmu baru gitu dalam penanganan. Karena memang pengaruh dari, lingkungan juga, dari iya, kehidupan kesehariannya juga gitu. mhm, Dan bertambahnya juga di setiap tahunnya kita udah mulai lebih banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. iya Nah, betul, gitu. Oke, mhm, baik Bu Ade, mhm, langsung saja mungkin kita membahas sedikit ya, mhm gitu. mhm, Saya mau bertanya sedikit nih, jadi banyak orang tua di rumah itu sebenarnya tidak mengetahui, tentang namanya anak ADHD. Nah, mhm begitu. mhm mhm Kalau kita lihat di luar sana tuh banyak orang tua yang membiarkan anaknya mhm, itu tanpa ada pengawasan. oh, Nah, dia tidak tahu bahwasannya sebenarnya gini, anaknya aktif, anaknya suka lari-lari gitu, tidak mengetahui bahwasannya anaknya tercap dengan ADHD. Nah, mmm. boleh nggak Ibu Ade ceritakan sedikit tentang ADHD? Oh, oke baik. Kita mulai dulu dari di awal banget gitu kan. Mhm Banyak orang awam di luar sana gitu, mhm, para orang tua yang nggak tahu dulu nih apa sih itu ada iya, AD gitu kan, heeh, asal mencap aja, "Oh anak saya ADHD nih karena aktif," gitu kan. iya, Tapi ternyata, secara neurologis gitu kan, mhm, ADHD itu kita tahu bahwa ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu kan, mhm, di mana ADHD ini ditandai dengan adanya, gejala impulsivitas, iya, hiperaktivitas, mhm. hingga, benar-benar inattentif gitu kan. Oh, Heeh, iya, betul, kesulitan dalam belajar, menangkap mhm, pelajaran, iya iya, terlalu susah untuk dikontrol gerakannya, itu mhm, pasti gitu kan, mhm, dan masih semaunya.
gitu. Istilahnya tuh diarahkan, dia maunya aja gitu kan. Ini bukan tentang dianya nggak mau dengar, enggak, tapi memang dia nggak tahu perilakunya ini mau digimanain gitu kan, dia nggak tahu karena memang ada gangguan neurologis gitu. Begitu. Iya betul. Berarti dikatakan ADHD tadi itu bisa terjadi karena gangguan neurologis ya, gitu. Iya. Contoh bagaimana sih Bu, gitu, gangguan neurologis tersebut? Jadi gangguan neurologis itu adalah impuls di otaknya memang, Mhm. gelombang di otaknya yang, tidak ada bagian di otak Mhm. yang mengalami disfungsi gitu, Oh, disfungsi, oke. utamanya itu dari secara teorinya ya, Pak, ya, Heeh. ada bagian otak di bagian lobus frontal itu Mhm. yang pematangan otaknya itu tidak, berkembang dengan baik Iya, gitu, heeh. oke. Nah di area Mhm. itu tuh semuanya tentang bagaimana cara mengontrol gerakan, mengontrol Oh, perilaku, iya iya. memori, Mhm. kontrol bicara dan lain-lain. Di situ Mhm. tuh semuanya bekerja gitu, Oh, iya tempatnya iya iya. dipekerjakan itu di situ gitu kan, dan Heeh. anak ADHD itu terjadi Mhm. kendala di bagian lobus frontalnya, Oh. sebenarnya di situ Mhm. gitu, dan orang tua banyak tidak tahu tentang itu. Mhm. Heeh. Mungkin karena gini ya, kalau kita membiarkan anak untuk Mhm. aktif dan bebas liar itu bisa Mhm. menyebabkan area kontrolnya tadi itu mengecil, begitu. Dari yang awalnya bagus sampai Mhm. ke yang kecil ya, mungkin begitu. Iya nggak? Mhm Begitu Bu mhm Ade. mhm mhm. Ini, sepemahaman saya sedikit Mhm tentang anak mhm. ADHD sih, Mhm begitu. mhm. Nah, Da boleh dilanjutkan lagi Bu mhm, Ade? dan anak ADHD ini, orang tua itu tidak asal asal mencap aja bahwa, Mhm. "Anak saya aktif karena ADHD nih," Mhm. enggak bisa gitu Mhm. kan. Misalkan ada salah satu tandanya gitu, dia Mhm. impulsif, kemudian hiperaktivitas juga gitu kan, Iya. hiperaktif, itu tuh nggak langsung sebulan, 2 bulan langsung dikatakan, "Ah, anak saya ADHD nih," nggak boleh Mhm. ada self diagnose gitu kan. Iya. Heeh, harus dibawa ke, psikolog Iya ataupun iya. dokter anak gitu kan, Iya. jadi gejala ini misalkan nih Mhm. ada 2 gejala di anak kita Mhm gitu kan, mhm. tapi kita diagnos udah 2 bulan gitu, nggak Mhm. bisa. Ini tuh harus terjadi selama 6 bulan lamanya, heeh. Kalau udah 5 sampai 6 bulan terus ini Mhm. tidak terselesaikan, Mhm. berarti harus ke mana? Harus dibawa ke psikiater, Heeh. psikolog, Oke. ataupun ke dokter Dokter. anak gitu. Jadi tidak hanya asal mencap aja, Mhm. karena ini adalah gangguan neurologis gitu kan, Iya. memerlukan bantuan tenaga kesehatan lainnya, sebenarnya Baik, gitu. iya. Nah, Ibu Ade, kan Mhm kebanyakan orang tua nih nggak ngerti ya mhm. sebenarnya anak ADHD tadi itu dicap pada umur berapa sih baru bisa kita untuk mengatakan kalau dia itu sebenarnya anak ADHD gitu kan ada batasan Mhm, usia misalkan betul mungkin, betul. di usia 2 tahun kah atau 3 tahun atau 5 Mhm, tahun kah baru kita bisa mengatakan anak itu anak ADHD gitu. betul. Usia anak ADHD itu Mhm dapat didiagnosa oleh dokter mhm pada 6 tahun mhm sampai dengan 12 tahun ke atas mhm. gitu, heeh, betul. Jadi kalau misalkan anaknya aktif banget di usia Iya, 2 tahun, mhm. jangan asal langsung, "Ini anak saya Iya dia," iya. enggak gitu gitu. Heeh. Bisa jadi itu adalah, dalam fase terrible two-nya gitu kan, heeh. Mhm. Masa-masa troublemaker anak kan di usia 2 tahun gitu kan, Iya sangat aktif-aktifnya gitu, iya kreatif-kreatifnya anak-anak di situ terbentuk iya. gitu kan. Tapi, Mhm, eee, perlu juga untuk di-aware gitu kan, iya. perlu juga kita waspadai kalau misalkan anaknya udah kelewat aktif di usia golden Mhm golden age-nya 2 mhm sampai 4 tahun itu, mhm ya nggak masalah buat dibawa ke dokter anak ataupun psikiaternya gitu kan, mhm psikolognya, biar lebih ada diagnosanya gitu kan, biar kita tahu, mhm. "Oh, anak saya ini masih dalam jangka yang normal kok," gitu kan, Iya heeh, tumbuh kembangnya masih di radar-radar yang aman kok iya gitu, iya iya. gitu. Oke, jadi memang, tidak bisa yang langsung mengecap namanya anak ADHD. Iya, Ya betul pasti betul. ada yang namanya pemeriksaan dulu gitu, red Betul, usianya dulu, iya baru nanti masuk untuk yang namanya dicap dengan ADHD. iya, Iya, Ibu betul, Ade. mhm Tadi kan sudah membahas sedikit tentang ADHD mhm. gitu. Kebetulan kan Ibu ini diamet, itu lebih berfokus pada fisioterapi untuk anak ya, Iya, begitu. betul. Nah, boleh nggak Ibu ceritakan sedikit, sebenarnya bagaimana sih konsep dalam penanganan anak ADHD tadi kalau kita diamet, Bu? Oke, Mhm jadi gini, Pak.
Ada satu program di Med Mhm. itu kalau fisioterapi ya, Pak, Mhm. kuatnya itu di sensori integrasi atau Mhm. sensory play Mhm gitu kan. mhm. Sensory play ini lebih kepada kalau anak ADHD kan hiperaktivitas, Mhm. salah satu tipenya adalah hiperaktivitas kan. Iya iya. Nah, kalau anak ADHD dengan hiperaktivitas mayoritas Mhm. itu tidak ada, kurang Mhm. kurang, kendala di keterlambatan motorik kasarnya, Mhm. gitu. Cuman kurangnya anak ADHD Mhm. tidak mampu mengontrol impulsnya, Mhm. tidak mampu mengontrol gerakannya, Iya. gitu, kontrol, movement-nya yang susah dan koordinasinya yang kerumitan buat dia. Jadi kita arahkan Heeh. sebagaimana demikiannya di sensori integrasi, sensori play ini gitu, untuk mengontrol gerakan-gerakan yang mana dia harus bisa gitu. Yang mana kalau misalkan mengontrol fisiknya kontrol fisiknya udah bagus, Mhm. nanti juga akan berpengaruh kepada kontrol impulsnya, kontrol regulasi emosinya gitu Iya sebenarnya gitu. iya. Oke, baik Ayah Bunda saya potong sedikit, mungkin tadi saya terlupa untuk menanyakan bahwasannya ciri-ciri ADHD. Mungkin Ayah Bunda di rumah masih bingung nih dengan Mhm. ciri-ciri ADHD tadi gitu. Iya Nah, betul. boleh nggak Ibu Ade sebutkan ciri-ciri dari anak ADHD tersebut gitu? Oh, oke oke oke. Dari segi perilaku ya, Pak, ya. Mhm. Dari segi perilaku itu anak ADHD di lingkungan sekolah apa di rumah dulu nih? Mhm. Kalau di lingkungan rumah, Mhm. misalkan orang tuanya memberikan instruksi gitu kan, Mhm. "Nak, coba ambil ini," gitu, atau Iya. enggak, "Nak, itu nggak boleh ya, ini nggak bisa ya," gitu kan, tapi Mhm. dia nggak mau nurut gitu kan. Mhm. Ini memang betul-betul kita perlu tahu juga gitu kan, dia nggak mau nurutnya karena apa dulu gitu kan, Mhm. heeh. Bisa jadi karena memang dia nggak tahu pemahaman dari perintahnya, Mhm. atau memang karena dia nggak tahu nih Mhm. apa yang disuruhkan gitu tadi kan, Iya. heeh, sama yang lainnya adalah impulsivitasnya, Mmm. gitu, maunya dia, Iya. gitu. Dari segi perilaku impulsivitasnya itu gitu kan. Oh. Kemudian kalau di sekolah dia nggak Heeh. mampu antri tuh, Pak, Oh, nggak mampu heeh, antri ya? kan biasanya kalau di sekolah untuk usia anak yang 4 tahun ke atas gitu kan, Mhm. preschool, kemudian masuk sekolah, itu kan udah mulai berbaris gitu kan. Nah, si Mhm. anak ADHD ini nggak mampu. Dia Oh, nggak mampu mengontrol itu gitu baik karena baik. mengontrol impulsnya dan dia juga nggak paham dari segi perilaku dia nggak paham, kenapa kita harus mengantri gitu kan buat masuk sedangkan kita bisa masuk langsung aja gitu, heeh. Oh. Iya betul, jadi perilaku itu Mhm. tidak terjadi karena gitu aja, enggak, karena memang dia nggak paham dari segi ini kenapa kita harus mengantri gitu kan, Mhm. kenapa nggak nyerobot aja, itu kan lebih cepat gitu tuh Oke. istilahnya gitu kan. Terus dia tuh di sekolah kesulitan dalam mempertahankan fokusnya. Mhm. Kayak misalkan ini ya ngerjain tugas gitu Iya. kan, ngerjain tugas, tiba-tiba udah di pertengahan tugas dia udah selesai gitu kan. Oh. Heeh, nggak bisa lagi dia duduk tenang, fokusnya guru menjelaskan di atas dia juga ikut main-main di bawah, Mhm. itu tuh. Jadi inattentif itu tuh yang perlu kita, guru-guru di sekolah juga harus aware gitu kan, meskipun di rumah dia berperilaku yang lumayan baik gitu Iya. kan, heeh, tapi kita nggak tahu sekolahnya gimana. Karena ada 3 tipe Heeh. dari anak ADHD kan, Pak. Iya Ada inattentif, hiperaktif, kemudian impulsif, ada juga yang iya. combine tuh. Oh, ada yang combine juga Ada ya yang begitu? combine juga, iya betul. Biasanya tuh, Mhm. inattentif, Mhm. hiperimpulsif, Mhm. kemudian yang kombinasi, gitu, Oh, Jadi begitu. gini Pak, Mhm. anak ADHD itu tidak serta-merta dia gerak terus, enggak. Mhm. Ada juga yang dia bagus nih duduk gitu kan, Mhm. tapi ke mana-mana pikirannya, Oh. tidak ada di jejak gitu kan, enggak ada Mhm. di tempat, gitu, Pikirannya melayang gitu ya? Iya Nggak ada betul, mikir. tidak fokus gitu kan, semua suara yang ingin dia dengarkan. Mmm. Tidak mampu menyeleksi atensi, tidak mampu menyeleksi apa yang akan dia dengar gitu, Mhm. dan biasanya tipikal anak seperti ini tuh kecemasan sosialnya tinggi. Dia tidak mampu bersosial gitu atau bagaimana, Bu? Sosial itu misalkan istilahnya Mhm. temennya yang lagi bercanda gitu kan, Mhm. bercanda-bercanda saling melontarkan lelucon, Heeh. dia menangkapnya bahwa ini serius nih, Oh. persepsinya yang Mhm kena, mhm mhm mhm. gitu. Iya Kayak begitu. iya. Jadi bukan berarti anak ADHD itu, aktif aja terus gitu Mhm. kan, enggak, ada juga yang diam-diam tapi malah itu yang lebih serius gitu kan, Oh begitu gitu. sebenarnya Kak, iya Iya, betul. sebenarnya sangat bahaya atau tidak sih sebenarnya kalau anak ADHD ini tidak tertangani? Sangat bahaya jika dibiarkan.
Oh. Karena kan kalau misalkan ada bantuan faktor eksternal gitu kan, sensory play, CBT, BT dan lain-lain, behavior terapi dan lain-lain, Mhm. itu akan pelan-pelan kita akan membuat aturan buat dianya gitu kan. Mhm. Akan membuat bagaimana caranya biar dia mampu, berinteraksi Mhm. secara sosial, mampu diterima di khalayak umum gitu dengan Mmm. sikap-sikap yang perlu kita rubah dari perilaku negatif ke perilaku positif gitu. Begitupun dengan anak yang inatentif itu gitu kan, Mhm. kita akan meningkatkan daya tahan fokusnya Iya. biar dia lebih, percaya diri di sekolah gitu Iya sebenarnya. iya, gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ade sudah menjelaskan beberapa tentang Mhm, ciri-ciri ADHD tadi ya. Selanjutnya kita akan melanjuti yang tadi ya, gitu, mhm, melanjutkan pembahasan kita tadi mhm, mengenai dalam penanganan anak ADHD kalau kita diam itu, Bu, gitu. Nah, boleh dilanjutkan lagi, Bu. Kalau Diamed itu dengan diagnosa anak ADHD, Mhm. dia kan, punya banyak program ya, Pak, ya. Iya iya. Ada program behavior terapi untuk perilaku mengontrol impulsnya, Mhm kemudian yang kedua ada OT, mhm okupasi terapi untuk daily living-nya, mhm belajarnya, akademiknya, mhm koordinasi mata dan tangannya, atensinya, dan lain-lain. Kalau di sensor integrasi atau sensory play, itu mhm. kita lebih mengarah kepada mengontrol gerakannya, gitu kan, heeh. Istilahnya itu kita memfasilitasi, Iya bagi iya. anak yang hiperaktivitas, dia harus difasilitasi tuh. Mhm Kayak misalkan dia suka melompat, lari sana sini mhm. gitu kan, itu harus terkuras memang. Bukan Oh. ditahan, tapi harus Mhm. dikuras Iya iya iya. tenaganya dengan kuantitas dan kualitas yang terstruktur dan konsisten gitu, Oh, iya heeh. iya. Dan itu poinnya di sensor integrasi Oh, gitu, iya. Memang sih mhm. kalau kita bahas mengenai anak ADHD ini, terkadang banyak orang tua di luar sana tuh sebenarnya gini, dia mengatakan sebenarnya begini, "Anak saya tuh sebenarnya di rumah udah saya kasih kegiatan, udah saya kuras tenaganya, tapi kok kenapa nggak habis-habis ya, Bu?" Nah, kebanyakan orang tua pasti bertanya begitu pada Mhm, kita. mhm. Bagaimana sih sebenarnya, Bu? Nah betul, kalau misalkan itu banyak sih Pak, Mhm. memang banyak banget orang Iya tua iya. seperti itu gitu kan. Cuman kembali lagi, Heeh. pola tidurnya bagaimana gitu kan. Oh, pola tidur juga Kualitas tidur mempengaruhi? sangat berpengaruh, apalagi Mmm. mood anak, atensi anak, gerakannya anak itu sangat berpengaruh gitu kan. Mhm mhm. Makannya juga sama gitu. Makanan juga sangat Mhm. berpengaruh ya? Iya, gula Mmm. berlebih itu akan mempengaruhi juga gitu, Mmm. kontrol gerakan anak gitu. Mhm. Dan yang ketiga, banyak orang tua ini nih kendalanya, Pak. Mhm. Dietnya udah jalan, Bu, gadget udah Mhm. nggak ada lagi penggunaan pemakaian gadget itu yang berlebih gitu kan, heeh, Mhm. udah nggak ada, semuanya stop. Mmm. Tapi Mhm. kuncinya sebenarnya itu adalah konsisten sama terarah, terstruktur. Oh. Heeh, anak ADHD itu Mhm. kurang terstruktur, jadi Oh, perlu iya. dibangunkan rutinitas. Rutinitas. Berarti Iya, seperti kayak harus kita buat jadwal ke iya dia gitu betul, untuk keseharian dia, kayak misalkan list di jam 7 itu dia mandi, iya di betul, jam 8 dia nanti gosok gigi atau apa mhm, gitu, nanti jam 9 dia harus olahraga, itu mhm. memang harus dijadwalkan ya? Harus dijadwalkan, karena biar terarah gitu kan, Mmm. heeh. Dan dia dari situ dia akan belajar tuh, Pak. Mhm Dari sekarang usianya yang preschool, mhm. sekolah, sampai dia dewasa nanti. Mmm. Itu akan dia lakukan semuanya rutinitas itu gitu Iya kan, iya. betul. Jadi kebanyakan orang tua itu tidak konsisten, inkonsisten, Mmm, mhm. dalam mengerjakan tugasnya Iya gitu. iya iya. Dan misalkan nih, Iya. oke anak saya udah lompat Mhm lompat lompat, tapi bocornya di makanannya gitu kan, mhm mhm. ya sama aja gitu Kembali kan. lagi ya Iya, dia ke dasarnya. betul. Jadi misalnya nih, Heeh, gelasnya udah penuh, iya gelasnya, kosong gitu kan, iya iya, terus terisi lagi, heeh. ya gimana caranya gitu kan, Iya, udah yang isinya ada, kosong dikosongkan lagi, mhm, diisi lagi ya isi begitu lagi, ya. Maka begitu. balik lagi sebenarnya ke Heeh. aslinya karakternya anak tadi Iya, ya begitu. betul. Dan tidak terarah, Pak. Mmm, Misalkan gini, mhm. kebanyakan orang tua yang kayak, "Udah kok Bu, udah Iya iya, lompat-lompat gitu kan, heeh, udah bagus, udah iya, memanjat, semuanya udah terarah." mhm Tapi mhm. tidak sesuai dengan kebutuhan anak, Mmm, gitu. iya Kan iya. kadar kemampuan anak kan berbeda-beda kan, Pak. Betul. Aktifnya anak juga berbeda-beda, ada beberapa Mhm persen tuh. mhm. Jadi ada anak yang misalkan nih udah dikasih, berapa kali repetisi gitu kan, Iya. ternyata repetisinya itu harus lebih dari itu, karena kemampuannya lebih besar daripada itu, Oh, gitu. begitu. Heeh, misalkan nih dia mengangkat beban, 1 kilogram gitu Mhm kan, mhm mhm. dia bolak-balik sebanyak apapun repetisinya, Iya. kalau kemampuannya udah melebihi dari itu nggak bakalan terkuras.
menguras tenaganya gitu kan. Makanya iya. butuhnya sensory play itu di situ. Mhm. Jadi terapi sensory play akan memberikan beberapa rumusnya gitu. Iya iya Bilangnya, iya. anak mama butuh ini nih, Mhm. aktivitas ini nih, lakukan repetisinya segini gini gini ya, Ma. Dilakukan pagi dan sore gitu. Dan itu harus terstruktur, terus berulang-ulang gitu. Kalau anaknya udah bisa, kita tingkatkan lagi. Tingkatkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan anak pada saat itu. Jadi Iya. memfasilitasi anak itu bukan tentang diberikan kegiatan saja, tidak gitu. Tapi harus dilihat juga bagaimana kemampuan anak. Berarti punya tingkatan lah gitu ya. Betul, Mungkin di ada. awal anak tadi nggak bisa lompat gitu, kita akan mengajarkan lompat, terpenuhi lompat, nanti kita akan bertukar ke yang lain, begitu ya, Kak? Lebih kepada kan kalau mayoritas anak adik-adik kan Iya. bagus kan kemampuan motoriknya, Mhm. motorik kasarnya apalagi gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dia udah bisa lompat, kontrolnya lagi. Oh, Nah, dilihat iya. dulu kontrolnya kalau asal-asal lompat itu gimana gitu kan, nggak bakal terselesaikan juga. Kalau Iya. kontrolnya udah oke, baru kita tingkatin dari yang lompat karpet, ke lompat ban, dari lompat 1 ban, lompat 2 ban gitu. Gitu sih, Pak. Lebih kepada tingkatannya lagi sesuai dengan kebutuhan anak untuk menguras tenaganya biar ke depannya Iya. pada saat dia menerima pelajaran di sekolah lebih duduk tenang. Karena duduk Iya. tenang itu berpengaruh pada kesiapan dirinya gitu kan. Kesiapan dirinya oke, semua materi di sekolah dia lahap habis tuh, gitu. Berarti memang sebenarnya anak ADHD ini memang sebenarnya pintar ya? Iya, Sebenarnya? betul. Anak ADHD itu tidak ada gangguan pada intelektualnya, IQ-nya tidak ada. Dia lebih kepada emosi sebenarnya. Iya iya. EQ-nya kan. Iya, begitu. Oke, Bu Ade, tadi kan sudah sedikit membahas tentang pengurasan tenaga ya. Sebenarnya dari tadi kita kan membahas tentang bagaimana pengurasan tenaga gitu. Boleh nggak ceritakan sedikit sebenarnya apa aja sih yang harus kita nilai di dalam sensori integrasi atau sensory play tadi, ada apa aja sebenarnya, Bu, gitu? Kayak misalkan kalau ini pengetahuan saya ya gitu, ada taktil begitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang harus dinilai gitu? Kalau dari segi poin-poinnya, Pak, ya, Mhm. ini tergantung kebutuhan anak ya, Iya di luar iya. dari ADHD dan Mhm. lain-lain. Adapun diagnosa yang lain juga melakukan hal ini gitu kan. Oh, sama. Betul. Kalau ada jadi yang pertama itu ada Mhm. taktil, Mhm. yang kedua vestibular. Mhm. Vestibular ini lebih mengarah kepada keseimbangan anak, baik itu statis maupun dinamis gitu kan. Kedua proprioceptif. Proprioceptif ini lebih kepada kekuatan anak. Upper ekstremitasnya, lower Oh, iya. ekstremitasnya semuanya diukur di sini gitu kan. Iya iya. Diberikan latihan di sini. Oke. Kemudian ada visual, auditory, interoception gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak Banyak yang ya. harus kita nilai ya. Iya. Bukan cuman sekedar anak dikatakan, dia aktif, kita perbaiki aktifnya aja, enggak ya. Memang, Enggak. harus terperinci gitu. Iya, betul Nah, betul betul. tujuannya mungkin untuk supaya anaknya lebih cepat dalam perubahan atau progresnya ya, begitu, Bu Betul, Ade. makanya diamet itu kan, Pak. Di hari pertama itu kita, mengobservasi dulu kemampuan anaknya, Oh, dan iya. membuat rencana program terapi, gitu. Kita nggak bakalan tahu tujuan kita apa kalau kita Iya. nggak buat RPT itu gitu kan. Iya iya. Rencana program terapinya apa, bagaimana kendalanya, apa diagnosanya gitu kan. Nah, kita susun tuh pelan-pelan, kita cari anaknya ini kekurangannya di mana, anak ini kelebihannya di mana, Iya. apa yang harus difasilitasi dan apa yang harus distimulasi. Gitu. Iya, betul. Oh, di bagian taktilnya ini harus diginiin gitu kan, harus distimulasi. Oh, sedangkan di proprioseptifnya harus difasilitasi gitu. Iya. Berarti bukan semua dibabat habis sama rasa gitu, Kak, ya. Enggak. Iya, memang ada beberapa tekniknya. Kalau diamet mungkin kita punya beberapa teknik yang akan kita lakukan atau kita berikan ke anak. Tujuannya tadi untuk mempermudah anak atau memperlancar anak dalam progresnya, begitu. Betul betul. Nah, Ayah Bunda, mungkin ini beberapa pertanyaan saya tadi gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi pertanyaan selanjutnya gitu ya. Mungkin bukan pertanyaan sih, Bu, lebih ke namanya pesan yang harus Ibu berikan gitu sebenarnya untuk orang tua di rumah itu kepada orang tua gitu. Dalam penanganan anak ADHD apa sih yang memang harus ditimbulkan di rumah atau diterapkan di rumah supaya anak tadi punya progres yang tinggi dan lebih mau mengikuti orang tua? Berarti manajemen di rumahnya gimana ya, Iya Pak, ya? gitu, Oke. terutama itu di bagian sensorinya begitu, karena kita kan Oke. di fisioterapi gitu lebih membahas tentang bagaimana
sensory play-nya tadi. Mhm Itu mhm mhm. apa kegiatan yang memang wajib dilakukan di rumah begitu. Iya, betul 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 Mhm. betul. Nah, jadi yang pertama ya Mhm. Bunda, Mhm. tapi di luar dari sensory play ini ya, Mhm. ini yang harus orang tua, punya gitu. Mhm. Keyakinan, keyakinan bahwa dia Iya. bisa menyelesaikan anaknya sendiri gitu kan. Mhm. Istilahnya mampu memberikan semua terapi kepada anaknya Mhm. gitu. Jadi self efficacy itu perlu, Mhm. efficacy itu perlu buat orang tua di rumah gitu. Keyakinan Mhm. biar bagaimana caranya orang tuanya ini bisa nih Iya. nanganin anaknya sendiri gitu Iya kan. iya. Masa terapisnya bisa tapi orang tuanya nggak bisa, Ah, itu iya iya. biasanya jomplang tuh di situ tuh. Heeh heeh. Anaknya patuh sama terapisnya tapi orang tuanya enggak gitu. Jadi Mhm. keyakinan diri sendiri, cara orang tua, meregulasi emosinya dulu sebelum bertemu dengan anaknya itu penting, gitu. Mhm. Karena ada ADHD ini kan kembali lagi perilakunya ini dia nggak tahu dia ngapain Mhm. dan ini kesalahannya di mana gitu kan. Mhm. Jadi orang tua itu harus ini dulu sih accept gitu ya, Iya. acceptance, menerima dulu kondisi Heeh. anaknya gimana gitu kan. Itu adalah gerbang utamanya. Heeh, Mhm. kalau anak gerbang utamanya adalah behavior therapy, Mhm. kalau orang tua gerbang utamanya adalah menerima Menerima. kondisi anaknya dulu gitu kan. Oh, iya. Heeh, betul. Kemudian yang kedua adalah rutinitas yang teratur gitu tadi, gitu. Mhm. Meskipun sensori integrasi ini yang perlu gitu kan, Pak. Mhm. Cuman kan kalau rutinitas teratur, itu kan sudah pasti masuk juga Mhm. kegiatan sensori integrasinya Iya gitu kan. iya. Heeh, jadi rutinitas itu yang perlu dibangun. Heeh, ketiga adalah aturan yang tegas, Iya. gitu. Kalau ini nggak boleh berarti nggak boleh, gitu kan, heeh. Mmm. Anak ADHD itu harus belajar tentang konsekuensi. Konsekuensi positif akan perilakunya, konsekuensi Mhm. negatif akan perilakunya. Baik Di baik. situ dia akan merubah perilakunya. Ini lebih kepada behavior terapi apa ya. Iya iya. Sedangkan kalau sensori integrasi lebih kepada, bagaimana cara kita mengontrol movement-nya, Heeh. mengontrol gerakannya dan meningkatkan, fokus atensinya. Iya iya iya. Jadi, Nah. bukan tentang